Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pagi hari ini kita akan melaksanakan micro teaching dengan melaksanakan pengambilan penilaian ya untuk kegiatan tatap muka pada hari ini. Ya, menyampaikan materi setiap mahasiswa, materi yang telah dipersiapkan sesuai dengan di RPP atau RPS yang telah disusun. Saya berikan waktu 15 sampai 20 menit untuk dari tahap proses membuka pelajaran, kemudian langsung pada menjelaskan materi, ya kan, kemudian mengelaborasi, menyampaikan bentuk tanya jawab dan menutup kegiatan pembelajaran ya. Jadi singkat, padat, harus tepat pada waktunya. Pada hari ini akan dimulai saudari Tika ya. Saudari Tika akan menyampaikan, nanti dilanjutkan dengan teman-teman yang sudah siap. Kalau misalnya nanti pada waktu yang kita sediakan tidak terpenuhi, akan kita lanjutkan nanti siang ya. Siang pada pukul 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk mengisi doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dan Yati. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Daniati. Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Elisa Aprilia. Hadir, Bu. Reni Saputri. Hadir, Bu. Misha Nabila. Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Nia Emiliana Rami. Yevi Susanti. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin kalian mengecek sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, Ibu ingin kalian mengambil sampah tersebut dan membuangnya pada tempatnya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian icebreaking. Nah, jadi jika Ibu menyebutkan angka 1, maka kalian menepuk tangan 1 kali. Dan yang angka kedua, kalian tepuk meja 1 kali. Dan yang ketiga, kalian cukup diam. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3. Berapa bukan? Baiklah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin menanyakan apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Gimana Reni? Nah, ada yang masih ingat teks cerpen Ibu apa? Ya, silakan Reni. Teks cerpen adalah salah satu karya sastra yang ya, benar sekali. Jadi pengertian teks cerpen itu merupakan salah satu karya yang mengisahkan cerita fiksi dan dikemas secara ringkas dan jelas. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita serta mampu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerita pendek ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang berada di dalam cerita, sementara unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang terdapat di luar cerita.
mengundur dan alur campuran. Nah, selanjutnya terdapat unsur latar atau setting yang diikuti tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Latar ini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dan yang kelima ada gaya bahasa, di mana dalam cerita penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemudian unsur selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan oleh penerang cerita untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sudut pandang sebagai orang pertama, kedua maupun orang ketiga. Dan yang terakhir ini yaitu unsurnya amanat. Amanat merupakan pesan yang akan disampaikan pengarang. Amanat ini dalam cerpen biasanya bersifat tersirat. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis ini adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Kemudian unsur yang ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai lainnya. Nah, kemudian Iga akan menjelaskan juga struktur teks cerita pendek. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian yang menceritakan tentang keseluruhan isi cerita atau ringkasan dari isi cerita. Abstrak ini bersifat opsional, di mana negara di mana dengan artian boleh ditulis atau tidak. Kemudian struktur yang kedua itu ada orientasi, merupakan bagian yang memperkenalkan atau menggambarkan tokoh, penampilan, setting, atau latar cerita, walaupun berlangsungnya peristiwa dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang ketiga ada komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan bagian yang dikembangkannya sebuah motif. Ada bagian inilah awal mula masalah yang akan dialami tokoh di dalam cerita berlangsung. Kemudian struktur yang keempat ada evaluasi, di mana ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap evaluasi ini muncul ketika konflik mulai diarahkan kepada penyelesaian. Kemudian struktur yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhir cerita fiksi. Pada bagian ini masalah-masalah yang dihadapi akan terselesaikan. Kemudian struktur yang terakhir, struktur yang terakhir itu koda. Koda merupakan bagian akhir cerita. Biasanya pengarang akan menyusun pesan moral atau konflik yang terdapat di dalam cerita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama itu banyak menggunakan kalimat terlampau dan ditandai oleh fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Kemudian kaidah yang kedua banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kemudian kaidah yang ketiga banyak menggunakan kata nada yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menendang. Kemudian kaidah yang keempat banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa menceritakan tentang menutupkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Kemudian kaidah yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya itu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Kemudian kaidah yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh kata-kata ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya itu seperti Elisa berkata, jangan diam saja, segera menemui orang itu. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat,
dari sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga apa saja ya Bu? Ya, terima kasih ini. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi itu masuk ke bagian sudut pandang ya. Nah, kata ganti orang pertama itu merujuk kepada penulis. Misalnya seperti saya, aku, kita, kami. Nah, itu merupakan contoh dari sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang kedua itu merujuk pada orang yang kita ajak bicara seperti kamu, Anda, dan kalian. Nah, kemudian sudut pandang orang ketiga ini merujuk pada orang yang kita bicarakan seperti ia, dia, beliau, atau mereka. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas yang Ibu berikan ini dikerjakan di rumah secara berkelompok. Jadi nanti kalian ada berapa orang semuanya? 80. Nah, kalian bisa mengerjakan berdua-berdua saja ya. Nah, tugasnya itu kalian mencari sebuah cerita pendek, bebas mau dari buku atau dari internet. Kemudian kalian tentukan unsur-unsur intrinsipnya dan struktur dari cerita pendek tersebut. Gimana mengerti semuanya? Oke. Baiklah, sekian materi yang kita sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu minta kepala kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dan Yanti. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada kekurangan dan ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.